Halo, saya hamba Tuhan Lee Jong Yu yang melayani di Gereja Singwang. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita akan terus melanjutkan tema pembahasan kita. Kali ini mengenai kebebasan sebagai umat Kristiani. Jika saudara pernah mendengarkan mengenai kebebasan umat Kristiani, mungkin saudara berpikir cerita serupa terulang kembali, tetapi Paulus terus memperdalam tema yang berulang ini. Ini mengundang kita kepada pemahaman yang lebih dalam. Jadi, yang ingin Paulus bicarakan pada hari ini adalah tentang perjanjian. Di antara dua perjanjian ini, pada perjanjian mana kita berada? Kita akan membahas tema ini. Jadi, pada hari ini, sebelumnya kita akan lihat bacaan kita. Kita harus berpikir apa arti dari perjanjian. Jadi kita lihat terlebih dahulu arti dari perjanjian melalui ayat 21 sampai 27. Untuk membuat perjanjian ini lebih jelas, dalam perjanjian lama Abraham menggunakan kedua istrinya sebagai kiasan. Meskipun perumpamaan ini agak rumit, saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin. Dan sebagai hasilnya, kita sekarang berada di bawah perjanjian kasih karunia. Ini terdapat pada ayat 28-31. Kita akan lihat pertama-tama. Seperti yang saya sampaikan, saya akan berbicara mengenai arti dari perjanjian. Apa itu perjanjian? Perjanjian itu adalah jika kita melihat keseluruhan Alkitab, para imam mendefinisikan perjanjian seperti ini. Dikatakan bahwa ini adalah cara Tuhan menjalin hubungan dengan kita. Jadi perjanjian itu seperti ini. Tuhan menciptakan manusia. Setelah itu, tentu hubungannya adalah antara pencipta dengan penciptanya. Tetapi Tuhan ingin memiliki hubungan khusus dengan manusia. Jadi, jika kita lihat dari sini, Tuhan pada awalnya, di sini saya menulis perjanjian perbuatan, dan Tuhan membuat perjanjian perbuatan ini adalah di dalam Alkitab. Itu adalah perjanjian antara Adam dan Tuhan. Isi perjanjian ini tidak terlalu sulit dalam Kejadian 2 ayat 17. Tuhan berkata bahwa Adam dapat memakan sebanyak yang ia mau dari semua pohon di taman itu. Tetapi ia tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah isi perjanjian. Tetapi masalahnya Adam tertipu dan akhirnya melanggar perjanjian itu. Jadi perjanjian antara Tuhan dan Adam telah rusak. Kemudian setelah itu Adam, karena perjanjiannya telah rusak, maka bukankah seharusnya Adam dan keturunannya putus hubungan dengan Tuhan? Tetapi jika kita membaca Alkitab dengan seksama, hubungan Tuhan dengan umatnya terus berlanjut. Tuhan memandang dan tidak membuang wajahnya dari orang-orang setelah Adam. Ia terus mencari orang setelah Adam, merawat mereka dan mencintai mereka. Ini tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi karena Tuhan memiliki cara yang berbeda dalam menjalin hubungan dengan manusia, dikatakan bahwa itu adalah janji kasih karunia. Dijelaskan di sana bahwa Tuhan itu seperti apa dan manusia seperti apa. Ada apa yang harus kita lakukan juga terdapat di sana. Contohnya seperti 10 perintah Allah. Dikatakan dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di hadapan Allah. Jadi ini tidak berbeda dengan janji perbuatan, betul? Tetapi yang mengejutkan, berbeda dengan janji perbuatan, janji kasih karunia. Meskipun dilanggar, tidak menyebabkan rusaknya hubungan. Ini tidak boleh dilanggar. Semua perjanjian ini harus ditaati sebaik mungkin, tetapi jika dilanggar tidak akan merusak hubungan kita. Meskipun dilanggar, tetapi hubungan tidak rusak. Inilah yang disebut dengan perjanjian kasih karunia. Bacaan terbaik yang menggambarkan perjanjian kasih karunia ini adalah Abraham mengenai pertemuannya dengan Tuhan dalam Kejadian 15. Firman Tuhan berkata kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Apa yang dia lakukan? Ia menggambarkan upacara perjanjian timur dekat kuno. Dalam timur dekat kuno, terdapat negara-negara. Jika ada negara A dan negara B, maka raja dari kedua negara dapat membuat perjanjian perdamaian agar jangan berperang satu sama lain dan tetap bersahabat. Jika musuh negara lain datang,
Kita berperang bersama, pasti perjanjian seperti ini bukan? Lalu bagaimana caranya? Mereka menulis perjanjian, lalu setelah itu mereka mengambil satu anak sapi, meskipun agak kejam, anak sapi itu kemudian dibagi menjadi dua. Potongan itu diletakkan kedua sisi, dan kedua raja yang merupakan pihak dalam perjanjian perjalanan ke tengah, maka ini adalah perjanjian darah. Ini adalah upacara umum dalam timur dekat kuno, karena kamu dan aku membuat perjanjian ini. Jika kamu melanggarnya, maka kamu akan mati. Kehilangan darah seperti sapi ini, dengan kata lain, ini adalah kutukan. Tetapi Tuhan menuntut Abraham untuk percaya kepadanya dan juga harus taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham setelah membuat perjanjian ini. Tuhan meminta upacara perjanjian, maka Abraham mengadakan upacara itu. Dia menyiapkan dan membagi hewan-hewan itu. Yang kemudian terjadi adalah saat matahari terbenam dan hari mulai gelap, terlihat sebuah perapian berasap, terlihat api, terlihat suluh yang melewati potongan daging itu. Suluh yang menyala itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan yang mengejutkan, Abraham tidak melewatinya. Abraham sedang melihatnya, hanya suluh yang melewatinya. Apa artinya ini? Kehadiran Tuhan yang melewati daging itu, dengan kata lain Tuhan sendiri mengatakan ini. Aku telah berjanji kepada Abraham dan aku akan menepatinya. Jika aku tidak menepatinya, aku akan mendapat kutuk secara mengejutkan. Tuhan berjanji pada dirinya sendiri. Tadi saya katakan Abraham tidak melewati daging itu, apa artinya? Meskipun Abraham melanggar perjanjian itu, tetapi Tuhan tidak akan melanggarnya. Ini adalah salah satu gambaran terindah dari perjanjian kasih karunia. Jika kita melihat sejarah Abraham berikutnya, memang seperti itu. Abraham tidak terus yakin dan percaya kepada Tuhan. Abraham memiliki Ismail melalui Hagar dan ia tidak lagi mempercayai Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membatalkan perjanjian atau membuang Abraham. Tuhan terus memimpin Abraham kepada iman dan akhirnya memberikan keturunan Ishak. Tuhan terus memimpin Abraham menuju kemenangan besar di dalam Tuhan. Ini adalah esensi terpenting di dalam perjanjian kasih karunia. Kita harus taat kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, tetapi walaupun kita tidak taat dan tidak percaya, perjanjian itu tidak akan batal. Karena Tuhan memegang tangan kita. Ia tidak melepaskannya karena ia telah memutuskan untuk menepatinya. Ini adalah bagian terindah dari kasih karunia.